Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Maskun Tamami dengan NIM 2022-10003, Dwi Linda Susanti dengan NIM 2022-10028, dan Elsa Hasna Atifa dengan NIM 2022-10032. Kami di sini akan mempresentasikan tentang peradaban pada masa Khalifah Umar bin Khattab. 1. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun 586 Masehi di Mekah. Itu berarti bahwa Umar bin Khattab usianya lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Hutamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Maksum. Ayahnya Khattab merupakan komandan pasukan, sedangkan kakeknya Naufal merupakan tokoh Quraisy yang terhormat. Umar lahir dari keluarga terpandang di suku Quraisy. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah salah satu tokoh yang paling menentang seruan dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Selain itu, Umar bin Khattab menikahi banyak wanita dan memiliki anak yang banyak. Akan tetapi, Umar memiliki kecerdasan, keadilan, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Bahkan dikatakan mampu mempraktikkan hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang. Buktinya, Umar pernah dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umar radhiyallahu anhu lah orang yang diutus untuk melerai dan mendamaikan. 2. Umar bin Khattab masuk Islam. Diketahui Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian saat dia berusia 27 tahun. Umar adalah salah satu sahabat yang sebelum masuk Islam sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Umar muda sedang naik pitam dan ingin segera menghabisi Nabi Muhammad SAW karena menganggap bahwa dakwah yang diserukan beliau dapat memecah belah kaum kafir Quraisy. Sebelumnya, dua tokoh Quraisy sudah berencana membunuh Nabi dengan menimpakan batu di kepala beliau ketika sedang sholat atau mencekiknya, tetapi usahanya gagal. Maka ketika mendengar Umar ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, dua tokoh Quraisy itu sangat senang. Dan dalam perjalanan ke rumah Nabi Muhammad SAW, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Kemudian dia menyindir Umar dengan mengatakan, ketika hendak membunuh Muhammad, maka bunuhlah dulu keluargamu. Yang dimaksud adalah adiknya dan adik iparnya. Mendengar itu, Umar sangat marah. Tujuan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ditunda dan kemudian menuju rumah Fatimah adiknya. Sesampainya rumah Fatimah, ia hendak menyerang suami Fatimah, tetapi ia mendapati Fatimah sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian batinnya bergetar dan meminta lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran dan segera mencari Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan masuk Islam. Ketika Umar menyatakan niatnya itu, guru mengaji Fatimah segera keluar seraya berharap agar Allah memilih Umar untuk meneguhkan kekuatan Islam sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW yang memohon
agar Islam dikuatkan oleh salah seorang dari Abi al-Hakam Hisham atau Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dengan demikian, Allah mengabulkan doa nabinya. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab dengan lantang menyampaikan agama Islam dengan terang-terangan. Dan dengan keberanian Umar bin Khattab, maka Rasulullah SAW memberikan gelar Al-Faruq yang artinya pembeda. Maksud dari pembeda adalah pembeda antara hak dengan yang batil. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Hasina Atifa akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Dwi Linda Susanti mengenai tentang pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Di sini proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah berbeda dengan proses pengangkatan Abu Bakar. Jika Abu Bakar terpilih secara demokratis melalui proses perdebatan yang cukup panjang, maka Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukan yang dilakukan Khalifah Abu Bakar setelah mendapatkan persetujuan dari para sahabat besar. Hal itu digunakan Khalifah guna menghindari pertikaian politik antara umat Islam sendiri. Beliau khawatir kalau pengangkatan itu dilakukan melalui proses pemilihan seperti pada masanya, maka situasi akan keruh karena kemungkinan terdapat banyak kepentingan yang ada di antara mereka yang membuat negara menjadi tidak stabil, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Islam akan terhambat. Perpindahan kekuasaan ini terjadi karena Umar bin Khattab secara aklamasi telah mendapat persetujuan dari para sahabat besar dan umat Islam lainnya, sehingga ketika Abu Bakar wafat, maka secara otomatis kepemimpinan itu jatuh ke tangan Khalifah Umar bin Khattab. Proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudayr al-Ansori, Sa'id bin Zaid, serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansor. Dan pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan disetujui oleh semua kaum muslim dengan serempak. Dan ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya agar ketika sepeninggal beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masalah khalifah. Dan keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Islam, dan Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai Khalifah Rasul atau pengganti Rasul, tapi sebagai Amirul Mukminin atau pengurus urusan orang-orang mukmin. Umar menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, yakni pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau bertepatan dengan 634 sampai 644 Masehi. Kemudian yang kedua adalah sistem pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada zaman Umar bin Khattab, ia menata sistem pemerintahannya dengan memberikan keadilan dan kejujuran kepada masyarakat serta meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis. Karena Umar beranggapan bahwa rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campur tangan di dalam pemerintahan. Ekspansi sistem pemerintahan Umar sebagai besar ditandai oleh penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam ke luar Arab. Selain itu, Umar dalam menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan Abu Bakar sebelumnya, mengadakan pembaruan signifikan dalam bidang administrasi negara. Umar meminta kepada tokoh-tokoh sahabat senior atau As-Sabiqunal Awwalun untuk tidak meninggalkan kota Madinah, karena Umar membutuhkan tenaga mereka untuk memberikan masukan-masukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam stabilisasi pemerintahannya adalah
Yang pertama, pembagian kekuasaan. Umar bin Khattab telah membagi kekuasaannya secara terpisah untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Umar memulai dari memisahkan antara kekuasaan legislatif atau majelis syura, kekuasaan yudikatif atau qadha, dan kekuasaan eksekutif atau khalifah. Berikut ini akan dijelaskan pembagian kekuasaan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau majelis syura. Salah satu mekanisme pemerintahan yang paling penting adalah pembentukan majelis permusyawaratan. Apabila masalah penting timbul dan memerlukan penjelasan, maka majelis permusyawaratan dipanggil dan diajak untuk mendiskusikan serta mencari jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain majelis syura, Umar juga melakukan musyawarah secara umum dengan kaum muslim untuk mendengar dan mengetahui aspirasi mereka. Hasil musyawarah ini kemudian dibawa ke forum majelis syura sehingga keputusan yang akan diambil sesuai dengan kemaslahatan umat. Umar bin Khattab juga memanfaatkan musim haji sebagai forum untuk mengadakan evaluasi atas pemerintahan. Pada saat itu, Umar mengumpulkan para pejabat negara dan gubernur-gubernur di daerah mereka. Mereka memberi laporan terhadap perkembangan pemerintahan di daerah masing-masing dan keluhan-keluhan rakyatnya. Daerah-daerah yang dibagi menjadi 8 provinsi yaitu Madinah, Mekah, Syriah, Jazirah, Kufah, Basrah, Mesir, dan Palestina. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan legislatif atau majelis syura dibentuk sebagai tempat konsultasi dan untuk memecahkan masalah-masalah penting yang dihadapi umat. Yang kedua ada kekuasaan yudikatif. Umar bin Khattab melakukan perubahan yang mendasar dalam kekuasaan. Peradilan yang mensahkannya dari eksekutif. Umar bin Khattab mengangkat Zaid bin Sabit sebagai hakim di Madinah. Sedangkan untuk hakim-hakim di daerah luar, Umar bin Khattab mengangkat Syarih untuk Basrah, Abu Musa al-Asy'ari untuk Kufah, dan Utsman bin Qais bin Abi al-As untuk Mesir. Mereka diberi kewenangan luas dan bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif. Lembaga yudikatif ini tugasnya adalah menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan sengketa harta dan perdata. Umar bin Khattab mengangkat para qadhi-qadhi sesuai dengan kemampuan dan kejujurannya. Umar bin Khattab menulis forma-forma dengan adil dan bijaksana. Hal demikian membuktikan bahwa Umar bin Khattab ingin menegakkan keadilan kepada seluruh masyarakat yang Umar pimpin. Yang ketiga adalah eksekutif atau khalifah. Kebijaksanaan yang dilakukan Umar bin Khattab sebagai kepala negara adalah mengembangkan daerah kekuasaan Islam. Pembenahan birokrasi pemerintah, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan tata negara reguler yang dikaji oleh negara, senantiasa memperhatikan kemaslahatan rakyat dan melindungi hak-haknya. Umar juga menanamkan semangat demokrasi baik di kalangan rakyat maupun para pejabat negara. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas utama kepala negara atau Khalifah Umar bin Khattab menjalankan roda pemerintahan supaya tercipta kesejahteraan rakyat, terciptanya keadilan, melindungi hak rakyatnya, sehingga dikatakan bahwa masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah suatu masa di puncak kejayaan negara Madinah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, organisasi negara mulai berkembang sesuai keutuhan umat Islam pada saat itu. Hal demikian dilakukan Umar bin Khattab untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Maka disusunlah negara sebagai berikut. 1. Organisasi politik terdiri dari A. Al-Khilafat atau kepala negara, B. Al-Wizrat sama dengan menteri pada zaman sekarang, C. Al-Kitabat atau sekretaris negara. Yang kedua adalah administrasi negara, yaitu A. Diwan Al-Jundi atau Departemen Pertahanan dan Keamanan. Tugasnya adalah untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan luar. Umar bin Khattab
mengira bahwa tentara harus dikelola secara proporsional. Untuk itu Umar membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan atau Dewan Al-Jundi yang mengurusi dan mengordinasikan masalah-masalah ketentaraan. Pembentukan tentara profesional ini merupakan konsekuensi logis dari penaklukan-penaklukan Islam terhadap daerah-daerah sekitarnya. Umar memandang bahwa tentara yang kuat merupakan syarat mutlak untuk menjaga keamanan dalam negeri dan mengendalikan wilayah-wilayah yang telah dikuasai. B. Diwan Al-Kharaj atau Baitul Mal. Mengenai perubahan dan perbaikan terhadap peraturan yang ada, Umar bin Khattab mengubah hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang diperoleh melalui perang, dengan memberikan hak atas tanah-tanah hasil rampasan perang tersebut kepada pemiliknya semula, dengan syarat mereka harus membayar pajak tanah atau al-kharaj. Selain al-kharaj, sumber pemasukan negara Islam adalah 1. Al-usyur, yaitu 10% dari perdagangan dan kapal-kapal orang asing yang datang ke negara Islam. Yang kedua, al-zakah, yaitu zakat harta 2,5% dari harta yang sampai nasab. 3. Al-jizah atau pajak ahli dhimmah, yaitu orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam. Yang keempat, al-fal dan al-ghanimah adalah uang tebusan dari orang musyrik yang kalah perang dan harta rampasan perang. C. Diwan al-Hadath atau lembaga kepolisian. Umar bin Khattab membentuk lembaga kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan lembaga pekerjaan umum yang menangani masalah-masalah pembangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti gedung-gedung pemerintahan, irigasi dan rumah sakit. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar menyusun organisasi negara, yaitu organisasi politik terdiri dari al-khilafat, al-wizrat, al-khitabat, dan administrasi negara. Menjadi Diwan Al-Jundi atau Departemen Pertahanan dan Keamanan, Diwan Al-Ahdas atau lembaga kepolisian, Diwan Nazarat atau lembaga pekerjaan umum, Diwan Al-Kharaj atau Departemen Perpajakan. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahumma fiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.